Ahli Hukum Tata Negara Ida Budiati menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum. Pengajar ilmu hukum Universitas Bayangkara ini dihadirkan oleh KPU selaku tergugat 2. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini menyebut gugatan ijazah Gibran yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah alamat. Menurut Ida, seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau perkaranya itu berkenaan dengan tadi narasi-narasi bahwa seorang pejabat administrasi negara itu dinilai melanggar kewenangan, melanggar prosedur-prosedur, tindakannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencampur adukan kewenangan, menyalahgunakan wewenang, bertindak semena-mena, maka sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan Tun, itu kompetensinya jelas ya, kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Sebelumnya, perkara gugatan perdata terhadap Wapres Gibran dan KPU berlangsung sejak September 2025. Penggugat Suban meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat juga meminta Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden periode 2024-2029. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratia. Menurut informasi, Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, dan sidang cerai akan digelar pada Rabu 17 Desember 2025. Belum ada konfirmasi lanjutan terkait kabar perceraian keduanya. Selama ini, pasangan ini dikenal saling menguatkan atas berbagai badai yang melanda rumah tangga mereka. Dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kebakaran melanda sejumlah rumah di permukiman padat di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, warga panik saat kebakaran melanda pabrik tahu. Ya Allah, bantuin cepet, bantuin ya Allah. Ya Allah, bantuin. Ayo Ji, ayo bangunin Om Budi itu. Bangunin Om Budi itu. Kobaran api melalap pabrik tahu di Desa Keramat Mulia, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin malam. Aduh, kebakaran, tolong, kebakaran. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat warga sekitar panik. Tapi tikulon 300. 3 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki dari BPBD Kabupaten Kuningan dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Dugaan sementara kebakaran dipicu dari bara api tungku yang masih menyala usai produksi tahu dan menyambar ke barang-barang di dekatnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Kobaran api membakar permukiman warga di bantaran rel kereta Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Warga dan petugas berjibaku melakukan upaya pemadaman agar api tak merambat ke bangunan lainnya. Akibatnya, 5 rumah warga ludes terbakar, sementara api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Sementara itu, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, seorang pencuri tega menggondol televisi milik korban yang rumahnya terbakar. Pelaku membawa kabur televisi korban namun ketahuan oleh pemilik rumah. Akhirnya pelaku ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Dengan sibuk-sibuknya warga membantu warga yang korban, ada kesempatan beliau masuk ngambil
satu titik kecil ya, satu titik kecil ketahuan sama pemiliknya. Tanya mau kemana, dia bingung. Mau dibawa kemana, dia bingung, nggak dikenal tuh. Nah, ini tangkep. Sekarang udah ditangani sama dari kepolisian. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir usai hujan deras mengguyur kota Sukabumi, Jawa Barat. Hujan juga membuat tebing setinggi 20 meter longsor hingga menimbun ruas jalan. Iya baru dak, ya jambatan deh. Hancur, nama hancur. Inilah kondisi jembatan Cikolomerang yang ambruk usai diterjang derasnya banjir luapan sungai. Ya mati nggak pasang. Jembatan penghubung antar desa Hegarmana dan Bantar Kalong, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi terputus hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sukabumi juga menyebabkan tebing tinggi 20 meter dengan panjang 25 meter longsor dan memutus akses jalan penghubung antar desa. Di sini di wilayah Kecamatan Warung Kiara ini ada 5 titik, Pak. 5 titik yang terkendala bencana. Salah satunya yang urgen adalah ini yang menghubungkan Desa Tarisi, Hegarmana, terus lagi Bojong Kalong, Bantar Kalong. Ya. Berarti ada 5 desa dari sore Pak kok begini ya? Betul. Untuk mempercepat proses evakuasi material longsor, BPBD Kabupaten Sukabumi menerjunkan 1 alat berat ke lokasi membersihkan material longsor yang menutup badan jalan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuh Feni Eres Cantik yang jasadnya ditemukan tinggal tengkorak dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga yang kesal berupaya menyerang terdakwa namun langsung diamankan. Satu, menyatakan terdakwa Ahmad Yani alias Ama, terdakwa utama dalam kasus pembunuhan Feni Eres Cantik yang jenazahnya ditemukan tinggal kerangka dengan kondisi mulut terikat, dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Pihak keluarga yang kesal berupaya menyerang terdakwa namun berhasil diamankan oleh pihak keamanan. Meski dijatuhi hukuman mati, namun kedua orang tua korban masih belum menerima putusan hakim. Ada anakku perempuan apa? Sebelumnya Feni dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Februari 2025. Hingga akhirnya jenazah korban pembunuhan ini ditemukan tinggal kerangka di batas Palopo Toraja dengan kondisi mulut terikat kain. Kami terima kasih semua punya andil sehingga putusan ini, komisi ini bisa jatuh selamat. Itu saja. Pasca penemuan kerangka, polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berdasarkan petunjuk sidik jari dan berbagai barang bukti milik korban. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.